Selamat malam dan shalom kami ucapkan kepada pastor, suster, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bergabung bersama di Misa Hari Raya Santo Yosef tanggal 19 Maret 2021 yang akan dipersembahkan oleh Pastor Agus Oliveira Osidi. Kita awali perayaan misa dengan lagu pembukaan yang akan dinyanyikan oleh Ibu Veronica Go. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Maaf Pastor Agus, suaranya masih termute. Mohon dibukakan audionya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah dengar suara saya? Sudah Pastor, jelas. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam dan selamat Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Malam ini kita sangat berbahagia karena boleh melalui siaran selama 9 hari bersama dengan Santo Yosef. Dengan novena yang begitu luar biasa, kita mau menghantar belajar dari pribadi seorang Santo Yosef. Kira-kira apa yang membuat Santo Yosef ini begitu istimewa di mata Allah, sehingga dipilih oleh Allah untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah dengan menjadi orang tua bagi Yesus Kristus. Tentu pengalaman-pengalaman Santo Yosef ini sudah kita dalami dalam renungan-renungan yang dibawakan oleh para pastor, para suster, dan oleh Bapak Ibu yang memberi renungan secara khusus agar membantu kita
mendalami kebajikan-kebajikan atau hidup rohani dari Santo Yosef. Pada kesempatan ini pun dalam perayaan Ekaristi kita mau bersyukur kepada Tuhan sembari kita menyerahkan seluruh niat baik hati kita, teristimewa harapan-harapan dari keluarga kita masing-masing. Mari kita sejenak, kita menyampaikan seluruh doa yang sudah dibacakan tadi, maupun yang ada dalam hati kita masing-masing, dengan kita memeriksa batin agar kita dilayakkan dalam kurban keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita lanjutkan atau kita daraskan kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami serahkan keluarga besar dalam kelompok doa ini dengan harapan dan kerinduan hatinya masing-masing, teristimewa yang sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka, yang tengah mengalami kesulitan dalam hidup, Engkau bantu dengan anugerah dan rahmat-Mu, agar mereka bisa menemukan solusi atau jalan keluar di tengah kesulitan mereka. Kami juga serahkan semua keluarga-keluarga atau siapa saja yang selalu memohon doa dari Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yosef untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon, semoga berkat Tuhannya gereja-Mu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan-Mu itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama.
Tuhan Allah akan memberikan kepada dia tata Daud bapaknya. Pembaca dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan, apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada Allah. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Mari. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Ia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan
perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Tuhan adalah kasih setia bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Bacaan kedua. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka, janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Terpujilah Kristus. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya dalam renungan ini saya gunakan langsung dari HP atau dari yang tulisan saya, Pater Agus Olivera OCD. Jadi tidak gunakan dari rumah. Baik, selamat malam. Malam, Pastor. Para suster, Maaf, Pastor. Suaranya nggak dibuka ya? selamat malam. Selamat malam. Malam, selamat malam, Pastor. Ya, maaf ya, terganggu soalnya. Benar. Ya. Oke, saya aktifkan saja yang dari. Oke. Maaf, Pastor. Pastor sepertinya masih termute Baik, suaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster. Saya gunakan saja yang dari HP ya. Baik, Pastor. Termute lagi suaranya. Berarti saya nonaktifkan ya. Oke. 'Oke. Oke, Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Oke, saya gunakan saja yang dari HP ya. Saya gunakan saja yang dari HP. Saya gunakan saja yang dari HP. Oke, Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? 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 Oke
Halo? Ya, Pastor, sudah bisa suaranya. Oh, oke. Baik, terima kasih. Injil yang diperdengarkan kepada kita itu dari Injil Matius. Injil ini salah satu Injil yang khas digunakan setiap kali perayaan Santo Yosef maupun Santa Maria ataupun pada Natal seperti yang kemarin kita dengar pada Natal yang tahun yang lalu. Kenapa di dalam Hari Raya Santo Yosef ini, bacaan ini diambil untuk mengingatkan kita tentang figur Santo Yosef atau orang-orang yang terlibat di dalam karya keselamatan. Siapa yang terlibat di dalamnya? Yang pertama, Santo Yosef. Yang kedua, Bunda Maria. Di dalam keluarga ini, hadir pribadi yang dinanti-nantikan, atau hadir pribadi yang membuat keluarga ini begitu istimewa. Kehadiran Kristus. Tadi kita dengar di dalam kisah tentang bagaimana Santo Yosef untuk bisa menerima karya Allah itu, namun dia juga sebagai manusia tentu di dalam keterbatasannya ada niat-niat atau rencana-rencana yang dibuatnya. Namun kita perlu pahami bahwa rencana yang dibuat oleh Santo Yosef itu atas dasar sebuah motivasi yang sangat tulus. Dan dia bermaksud agar tidak mencemarkan nama istrinya. Motivasi ini yang sangat penting, yang mendasari kenapa Santo Yosef mau merencanakan menceraikan Bunda Maria atau istrinya secara diam-diam. Maka di dalam hal ini kita boleh belajar bahwa motivasi seseorang itu di dalam beriman itu sangat penting. Kita misalnya berdoa. Berdoa yang mau dikejar itu kehendak Allah atau semata-mata kita mau mengejar kehendak pribadi. Ketika orang berusaha mengejar kehendak Allah, saat itulah orang akan menemukan bahwa hidupnya harus terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Seperti Santo Yosef. Ia adalah pribadi yang dipilih secara khusus untuk ambil bagian di dalam karya Allah. Kenapa di dalam keluarga kecil Nazaret itu harus melibatkan seorang pribadi yang namanya Santo Yosef? Tujuannya supaya kita juga belajar bahwa rencana atau karya Allah itu tidak terlepas dari kehidupan atau kenyataan hidup manusia. Maka kuncinya di sini adalah manusia yang bergumul di dalam hidupnya, tetapi karya Allah yang terjadi juga di dalam kenyataan hidup tersebut. Maka sesungguhnya ketika orang semakin dekat dengan Allah, itu bukan orang lari dari kenyataan hidup. Orang tidak lari dari peristiwa hidup sehari-hari. Tapi orang bagaimana melihat peristiwa atau kejadian di dalam hidupnya, dilihat dari kacamata sisi ilahi. Misalnya, Santo Yosef, ketika dia merencanakan untuk menceraikan istrinya, justru pada saat itu Allah hadir. Malaikat yang hadir dalam mimpi. Mimpi di dalam kitab suci ini memberi kesan atau pesan yang amat mendalam. Mimpi dalam pengertian kitab suci ini mau menunjukkan bahwa ada manusia yang bergulat di dalam hidupnya. Tapi pada saat yang sama manusia ini tahu bahwa tanpa Allah hidupnya tidak ada artinya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih dalam Kristus. Kita semuanya, saya sangat yakin, punya keyakinan yang sama. Setiap kita pasti punya persoalan-persoalan hidup. Sama yang dihadapi oleh Santo Yosef. Santo Yosef pun bergumul di dalam hidupnya. Bagaimana bisa menerima Bunda Maria. Tetapi dalam pergumulan itu, ia menemukan bahwa Santo Yosef ini butuh campur tangan Allah. Kalau kita renungkan perjalanan hidup kita masing-masing, rasanya tanpa Allah, hidup kita hampa, kosong, tidak bermakna. Maka pelajaran penting dari pribadi Santo Yosef yang kita renungkan di akhir novena kita, sekaligus pada peristiwa Hari Raya Santo Yosef ini adalah belajar untuk bisa semakin percaya pada karya Allah. Setiap kita, keluarga, komunitas, panggilan kita masing-masing, itu sebuah anugerah istimewa. Dan anugerah istimewa yang diberikan oleh Allah ini perlu untuk kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Nah, bagaimana cara untuk merawat dan memeliharanya? Itu sesuai dengan peran dan tugas kita masing-masing. Sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai seorang pelayan Tuhan, atau sebagai seorang yang bekerja keras di bidangnya masing-masing, tentu harus melibatkan Allah di dalam, agar orang menemukan bahwa karya dan kerjanya itu orang mau mengambil bagian di dalam karya dan kerja. Ketika usaha ataupun hasil yang diperoleh secara manusiawi tidak memuaskan, orang masih menemukan sebuah harapan besar bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya karya lebih agung, lebih besar, lebih mulia daripada rencana dan karya kita manusia. Maka salah satu sikap yang perlu kita miliki seperti yang kita boleh belajar dari Santo Yosef. Sikap terbuka terhadap Allah. Sikap percaya kepada pertolongan Allah. Namun kita tidak menyangkal bahwa terkadang di tengah situasi hidup kita itu, kita bisa bergumul dengan kondisi-kondisi real sebagai manusia. Maka kehadiran Allah di dalam kondisi-kondisi atau situasi hidup kita ini mau memberi sebuah jalan terang bagi kita sebagaimana yang dialami oleh Santo Yosef. Ketika ia di dalam mimpi, kehadiran malaikat untuk menegaskan tentang panggilannya dan tugas mulia yang harus dijalaninya, Santo Yosef tidak lagi memilih keinginannya atau rencana-rencananya, tapi sebaliknya yang memilih untuk mengikuti rencana dan kehendak Allah. Sederhananya, rencana dan kehendak Allah itu di dalam panggilan kita masing-masing, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, atau sebagai seorang pelayan Tuhan. Kita semuanya diberi oleh Tuhan tugas dan tanggung jawabnya yang diharapkan bahwa kita bisa bekerja sama dengan kebaikan Allah. Saya sangat terkesan dengan kisah perjalanan Santa Teresa Avila di dalam proses mendirikan biara yang begitu banyak untuk para pastor dan suster OCD awal mula yang memulai misi untuk mendirikan OCD. Salah satu kekhasan dari Santa Teresa adalah dia selalu meminta doa, pertolongan, dan bantuan dari Santo Yosef. Kita bisa bertanya, apa kira-kira keistimewaan Santo Yosef ini sehingga orang harus perlu berdoa, orang harus perlu meminta kepada Allah melalui pribadi ini? Yang pertama, Santo Yosef, termasuk juga dengan Bunda Maria, adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Yang kedua, Santo Yosef adalah pribadi yang terbuka terhadap rencana dan karya Allah. Dan yang ketiga, Santo Yosef juga
adalah pribadi yang selalu mau menerima diri. Artinya apa? Semakin orang dekat dengan Allah, orang semakin menerima dirinya secara utuh. Termasuk sadar bahwa kita punya kelemahan dan keterbatasan. Termasuk orang menyadari bahwa kita itu manusia yang tidak bisa lari dari tanggung jawab, tugas, dan karya yang diberikan oleh Allah. Dan kita butuh rahmat dan pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk menjalani panggilan kita masing-masing. Dan ini dalam pengalaman Santa Teresa pun dia mengalami hal yang sama. Dalam proses membangun biara-biara untuk para suster, para pastor, Santa Teresa mengalami pengalaman penyertaan dari Santo Yosef. Ini juga pengalaman perkembangan OCD biara kami di Indonesia pun sama. Biara yang didirikan selalu memilih nama Santo Yosef. Maka hari ini, hari raya yang sangat besar bagi ordo kami, tetapi juga untuk gereja dan juga komunitas kami. Komunitas kami ini namanya Komunitas Biara Karmel OCD Santo Yosef Bajawa, Flores. Dan paroki yang pertama kali oleh para misionaris yang datang membuka biara OCD untuk para pastor, di tempat ini pun diberi nama Santo Yosef. Karena ini didasarkan pada pengalaman pribadi Santa Teresa ketika mendirikan biara. Dan Santa Teresa selalu meletakkan seluruh niat, usaha, hidup, dan karyanya untuk Allah dalam tangan dan pertolongan Santo Yosef. Memang terkadang kita di dalam kenyataan hidup kita butuh pertolongan Tuhan melalui orang-orang kudus ini. Kita belajar dari orang-orang kudus ini, teristimewa Santo Yosef yang kita rayakan pada hari ini untuk semakin mencintai Allah, semakin gembira jadi orang Katolik, tapi juga semakin teguh dalam iman dan setia di dalam tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga pengalaman iman bersama Santo Yosef dari hari pertama sampai hari ke-9 ini, dalam hari raya Santo Yosef ini, membantu kita masing-masing untuk mencintai keluarga kita, untuk mencintai diri kita, dan mencintai semua saja yang selalu kita bawakan dalam doa-doa kita. Santo Yosef, doakanlah kami untuk menjadi anak-anakmu yang setia kepada Allah dan cinta terhadap keluarga. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hening sejenak. Kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Praun Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan atau liturgi Ekaristi.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah, dengan tulus dan penuh kasih, Santo Yosef melayani putra tunggalmu yang lahir dari perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni, kami pun layak melayani altar dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, dan secara khusus kami meluhurkan Dikau pada pesta Santo Yosef ini. Sebab dialah pria tulus yang Engkau beri tugas untuk mendampingi Santa Perawan Maria. Dialah hamba setia dan bijaksana yang Kau jadikan kepala keluarga kudus, supaya bertindak sebagai bapa dan pengasuh putra tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat memuji keagungan bersama segala kuasa surga. Maka kami pun bersembah sujud, memuliakan Dikau bersama mereka dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah
Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ya Tuhan, pada perayaan Ekaristi, hari raya Santo Yosef suami Santa Romaria ini, secara kami serahkan seluruh doa-doa, wujud-wujud dari keluarga besar Love Praying Family yang bergabung dalam anakku. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan harapan-harapan hidup mereka, berkati keluarga mereka, dan juga memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami teristimewa, anggota keluarga dari keluarga besar Love Praying Family, yang kami doakan secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman. Terimalah mereka dalam cahaya. Kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, yang hari ini kami rayakan secara khusus, bersama para rasul dan semua orang kudus,
yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Amin. Sebab Engkaulah yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Kristus, salam damai kita semuanya. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. kasih. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, aku tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan santapan suci pada altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersuka cita pada hari raya Santo Yosef. Kami mohon, lindungilah kami selalu dan peliharalah rahmat-Mu di dalam hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga besar Love Prayer Family yang telah menyelesaikan novena pada hari ke-9 ini, bertepatan dengan hari raya Santo Yosef ini, mengalami sukacita, kebahagiaan, dan berkat Tuhan yang melimpah untuk seluruh harapan hidup dan karyanya. Kiranya Santo Yosef senantiasa mendoakan kita masing-masing untuk tetap setia di dalam hidup dan panggilan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi Hari Raya Santo Yosef Suami Santa Praun Maria sudah selesai. Syukur kepada Allah.
kita semua diutus. Amin.